Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang budaya organisasi dan sudah disiapkan satu presentasi, dan presentasi ini kebetulan saya dapatkan dari internet dan ternyata saya baca bagus. Dan ini PowerPoint ini bukan milik saya. Tapi saya kira untuk kebutuhan pendidikan, untuk kebutuhan pengajaran, saya kira tidak masalah untuk menggunakan PowerPoint ini, saya kira. Well, kita mulai dengan pengertian. Oke. Sama dengan pengertian budaya atau konsep budaya secara umum, bahwa kalau pertemuan lalu kita bicara tentang konsep budaya, bahwa konsep budaya itu secara singkat adalah nilai, keyakinan, norma yang dianut bersama-sama oleh satu masyarakat. Dan kemudian saya yakin kamu juga sudah mengerti, sudah paham apa definisi dari sebuah organisasi. Definisi dari organisasi, singkatnya, organisasi dapat didefinisikan adalah sekumpulan atau sekelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama. Oke, sehingga dengan demikian budaya organisasi merupakan gabungan pengertian dari budaya dan organisasi. Kita bisa lihat di sini bahwa budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi perusahaan. Oke, pada video sebelumnya saya juga menjelaskan bahwa adanya keunikan dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, dan itu merupakan identitas mereka. Kenapa ini terjadi? Karena ada nilai dan keyakinan yang mereka anut berbeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Kemudian pengertian yang lain, budaya organisasi adalah seperangkat nilai yang bersama ini, seperangkat nilai pokok, asumsi, pemahaman, cara berpikir, cara menilai yang dianut secara bersama-sama oleh kelompok organisasi, oleh kelompok perusahaan, oleh staf yang ada pada organisasi tersebut, dan diajarkan kepada anggota baru. Saya juga pernah singgung pada video sebelumnya bahwa ketika kita masuk ke dunia kerja, ketika kita diterima di sebuah instansi atau perusahaan, kita akan diajarkan oleh perusahaan melalui masa-masa orientasi untuk memberikan pemahaman kita tentang budaya organisasi yang ada pada perusahaan kita tersebut. Kemudian yang ketiga, hampir sama juga, bahwa budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Oke, jadi definisi tiga ini tidak begitu banyak memberikan perbedaan. Tiga definisi tersebut memiliki persamaan, bahwa budaya organisasi adalah nilai, keyakinan, asumsi, pemahaman, cara berpikir, cara bertindak yang dianut oleh masyarakat yang ada atau anggota organisasi tertentu, dan biasanya itu diajarkan kepada pegawai baru. Dan singkatnya lagi, bahwa budaya organisasi ini merupakan apa yang dirasakan, apa yang diyakini, dan apa yang dijalani oleh sebuah organisasi. Oke, baik, kita lanjut dengan tingkat budaya organisasi. Di sini dijelaskan bahwa ada 3 tingkatan dari budaya organisasi. Yang pertama adalah yang visible, yang bisa kita lihat. Oke, yang bisa kita lihat dari sebuah organisasi, perusahaan atau instansi dengan perusahaan lainnya atau instansi lainnya dari cara dress code berpakaian mereka. Oke, seragam, simbol-simbol yang mereka pakai. Oke, antara organisasi bank perbankan dengan instansi militer misalnya berbeda dress code, berbeda pakaian seragam. Kemudian
simbol-simbol fisik. Oke, simbol-simbolnya mungkin ada mereka menggunakan logo tertentu dan simbol tertentu. Kemudian adanya perayaan atau seremonial. Masing-masing organisasi biasanya memiliki seremoni-seremoni yang berbeda, dan bagaimana mereka menata ruangan atau kantor mereka itu merupakan salah satu dari budaya organisasi yang bisa kita lihat. Oke, kita bisa melihat tata layout sebuah ruangan di sebuah perusahaan. Katakanlah di sini lagi kita mengambil tata layout dari sebuah bank, kita bisa melihat adanya counter, adanya customer service, adanya teller dan sebagainya. Berbeda dengan tata ruang di sebuah instansi pemerintah, misalnya adanya resepsionis, kemudian kita dan ruangan-ruangan yang tertutup biasanya. Kemudian ada yang tidak tampak, yang tidak kelihatan. Ini tapi bisa kita rasakan, misalnya kita bisa melihat disiplin pegawai, ada yang kita bisa merasakan disiplin pegawai yang datang tepat waktu. Kemudian ada juga kita merasakan atau berurusan dengan sebuah instansi, kemudian kita menunggu sangat lama untuk menyelesaikan sesuatu, dan kemudian tepat waktunya, budaya tepat waktu, dan makna dari prestasi, makna dari profesionalisme itu sesuatu yang tidak tampak dalam organisasi, tapi bisa kita rasakan. Kemudian tingkatan ketiga ada keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Dalam perusahaan atau dalam sebuah instansi ada satu asumsi bahwa atasan selalu benar, bawahan selalu salah. Ya, kita bisa melihat mungkin satu atau dua perusahaan atau instansi yang menerapkan hal tersebut. Tapi ketika kita masuk ke sebuah perusahaan atau instansi yang mengutamakan konsumen, misalnya di sebuah supermarket, mereka lebih cenderung membuat asumsi bahwa customer is the king. Jadi konsumen itu adalah raja. Itu adalah 3 tingkatan dari budaya organisasi menurut versi PowerPoint ini. Oke, sekarang kita coba lanjut ke faktor penentu sebuah budaya organisasi. Yang pertama adalah pengalaman organisasi. Organisasi yang baru, instansi yang baru dengan organisasi yang sudah lama berkecimpung atau sudah lama berperan, itu berbeda budaya organisasinya. Jadi pengalaman organisasi atau organizational experiences merupakan faktor penentu terciptanya sebuah budaya organisasi. Semakin senior, semakin tua sebuah organisasi, mereka semakin banyak memiliki pengalaman. Berbeda dengan sebuah organisasi baru atau perusahaan baru atau instansi baru, mereka jelas memiliki pengalaman yang lebih sedikit. Kemudian pengalaman organisasi dapat berupa keberhasilan maupun kegagalan. Jadi pengalaman tidak hanya sesuatu yang sukses, tapi pengalaman juga merupakan dapat dilihat dari kegagalan juga merupakan sebuah pengalaman, dan dari situ sebuah organisasi tersebut bisa mengevaluasi letak keberhasilan, letak kesuksesan, dan poin-poin kegagalan yang dialami organisasi dalam menjalani kegiatan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Kemudian faktor penentu lainnya adalah prinsip, norma, keyakinan. Juga dapat menjadi faktor penentu dalam terbentuknya sebuah organisasi. Dan faktor ini, yaitu prinsip, norma, keyakinan, itu nilai-nilainya itu dapat diadopsi sehingga dapat menentukan sebuah budaya organisasi. Saya kira untuk kali ini saya kira cukup, dan kita akan lanjut dengan pembahasan lainnya tentang budaya organisasi ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.